Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan subbab pertama, yaitu pengertian dari teknologi dan telekomunikasi. Yang pertama adalah teknologi. Itu berasal dari bahasa Inggris yaitu teknologi, dan diyakini juga berasal dari bahasa Yunani yaitu teknologia, yang berasal dari kata tekne yang berarti wacana seni. Saat ini, kata teknologi umum digunakan dalam segala sesuatu yang memiliki sifat teknis, dapat mempermudah pekerjaan manusia, dan tentu saja merupakan hasil kebudayaan yang sengaja maupun tidak sengaja yang dibuat oleh manusia. Beberapa pengertian mengenai teknologi dari beberapa ahli, diantaranya adalah dari Naisbitt pada tahun 2002 mengutip dari Random House Dictionary yang mengatakan bahwa teknologi merupakan sebuah benda dan juga objek serta bahan dan juga wujud yang berbeda dibandingkan dengan manusia biasa. Yang selanjutnya adalah Miyarso 2007 yang mengatakan bahwa teknologi merupakan suatu bentuk proses yang meningkatkan nilai tambah. Proses yang berjalan tersebut dapat menggunakan atau menghasilkan produk tertentu, di mana produk yang dihasilkan tidak terpisah dari produk lain yang telah ada. Lebih lanjut, disebutkan pula bahwa teknologi merupakan suatu bagian dari sebuah integral yang terdapat di dalam suatu sistem tertentu. Terakhir adalah dari Bain 1937 mengatakan bahwa meliputi semua alat, mesin, perkakas, aparat, senjata, perumahan, pakaian, piranti pengangkut, dan komunikasi, dan juga keterampilan, di mana hal ini memungkinkan kita sebagai manusia dapat menghasilkan semua itu. Berdasarkan pendapat Bain tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa teknologi adalah segala sesuatu yang bisa diciptakan dan juga dibuat oleh seorang atau sekelompok manusia yang kemudian bisa memberikan nilai dan manfaat bagi sesama. Yang selanjutnya adalah telekomunikasi. Telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi dari suatu tempat ke tempat lain, dan komunikasi yang efektif dan berhasil adalah komunikasi yang informasinya tersampaikan pihak lainnya. Beberapa pendapat ahli mengenai komunikasi yaitu, komunikasi adalah pertukaran pikiran atau gagasan secara verbal yang diungkapkan oleh Hoben tahun 1954, menjelaskan komponen simbol-simbol verbal atau ujaran. Komunikasi adalah suatu proses dengan mana kita memahami dan dipahami orang lain, diungkapkan oleh Anderson 1959, menjelaskan komponen pemahaman. Penyampaian informasi atau distribusi informasi dapat dilakukan secara tradisional atau modern dengan menyampaikan langsung data secara fisik, dan pengiriman data non-fisik melalui media elektronik, misalnya komputer dengan LAN, atau mudahnya dapat melalui hard file dengan cara tradisional dalam soft file dengan cara modern. Yang selanjutnya adalah teknik komunikasi yang paling sering digunakan adalah ada dua, yaitu teknik komunikasi vertikal dan horizontal. Teknik komunikasi vertikal yaitu seperti biasanya dari atas ke bawah atau top to down, dan dari bawah ke atas atau bottom to up. Contohnya biasanya terjadi pada unit-unit perusahaan dari atasan ke unit besar yang selanjutnya dilanjutkan kepada unit kecil atau sebaliknya. Informasi yang diperoleh dari unit-unit yang langsung terjun ke pasar misalnya akan disampaikan kepada ketua, dan selanjutnya akan disampaikan ke atas lagi sampai kepada pemimpin perusahaan. Yang selanjutnya adalah sistem komunikasi secara horizontal atau setara atau sejajar. Contohnya adalah pada sistem informasi penjualan pada perusahaan ataupun sistem informasi pada stok, dan juga pada keuangan atau pembukuan perusahaan adalah setara atau sama sejajar. Satu informasi akan digunakan bagi seluruh unit. Terima kasih. Dari bawah ke atas atau bottom to up. Contohnya biasanya terjadi pada unit-unit perusahaan dari atasan ke unit besar yang selanjutnya dilanjutkan kepada unit kecil atau sebaliknya. Informasi yang diperoleh dari unit-unit yang langsung terjun ke pasar misalnya akan disampaikan kepada ketua, dan selanjutnya akan disampaikan ke atas lagi sampai kepada pemimpin perusahaan. Yang selanjutnya adalah sistem komunikasi secara horizontal atau setara atau sejajar. Contohnya adalah pada sistem informasi penjualan pada perusahaan ataupun sistem informasi pada stok, dan juga pada keuangan atau pembukuan perusahaan adalah setara atau sama sejajar. Satu informasi akan digunakan bagi seluruh unit. Terima kasih. Saya Hamdan Ananta. Saya akan menjelaskan tentang fungsi teknologi dan komunikasi.
Yang pertama yaitu menangkap atau capture, yaitu dapat mengomplikasi catatan-catatan secara detail dari berbagai aktivitas, misalnya menerima input dari keyboard, scanner, mic, dan lainnya. Yang kedua, mengolah atau processing, yaitu dapat mengelola atau memproses data masukan yang diterima yang kemudian diubah menjadi informasi baru. Olah data ini bisa dalam bentuk konversi, menganalisis, menghitung, hingga penggabungan berbagai bentuk informasi dan data. Yang ketiga, menghasilkan atau generating, yaitu menghasilkan atau mengorganisir informasi ke dalam bentuk yang berguna, misalnya grafik, tabel, perhitungan, dan lain sebagainya. Yang keempat, menyimpan atau strong, yaitu dapat merekam informasi dan data ke dalam suatu media yang kemudian bisa digunakan untuk keperluan lainnya, misalnya data disimpan dalam bentuk flash disk, CD, dan hard disk. Yang kelima, mencari kembali atau retrieval, yaitu mampu mencari dan menelusuri kembali informasi dan data yang sudah pernah disimpan, misalnya pencarian data klien yang belum melakukan pembayaran. Yang keenam, sebagai transmisi atau transmission, yaitu dapat mengirimkan data dan informasi dari satu lokasi ke lokasi lainnya dengan memanfaatkan jaringan komputer, misalnya mengirim data penjualan ke tim lain di lokasi yang berbeda. Selanjutnya ada beberapa fungsi lain komunikasi dalam bisnis, yaitu komunikasi sebagai kendali, komunikasi sebagai motivasi, komunikasi sebagai bentuk pengungkapan emosional, dan komunikasi sebagai alat penyampaian informasi. Oke, perkembangan teknologi dan komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi itu ada 4 masa. Masa prasejarah. Masa prasejarah, manusia menuangkan pikiran atau cara aktivitasnya dalam bentuk gambar yang biasanya terdapat di gua-gua dalam bentuk gambar atau ukiran. Dan hingga masyarakat pada zaman itu menciptakan bahasa isyarat, dan seperti bahasa isyarat untuk komunikasi dan bahasa isyarat untuk mengumumkan sebuah informasi seperti kentongan atau hal yang lain. Terus ada masa pasca prasejarah. Pada zaman ini mereka mulai melakukan kegiatan komunikasi menggunakan kertas, dan kertas pertama dari tumbuhan paprus di tahun 500 sebelum Masehi. Dan mereka juga menggunakan huruf-huruf kuno seperti halnya di Mesir. Terus masa modern. Mulai masuk masa modern terjadi pada tahun 1400 Masehi sampai sekarang. Dan ada beberapa tahun yang terdapat kemajuan dari teknologi tersebut. Di antaranya tahun 1455 ditemukannya mesin cetak plat huruf. Terus 1830 terdapat program komputer yang masih dikatakanlah jadul. Terus 1837 ditemukannya telegram. 1861 ada peralatan yang cikal bakal film, dan hal ini tuh sepertinya kayak wayang, itu masih digerakkan seperti manual. Terus 1877 ditemukannya perangkat telepon. Kemudian 1923 ditemukannya sebuah TV tabung, dan 1939 terdapat komputer elektronik digital pertama, dan 1945 ada kode hypertext yang cikal bakal dari website, dan 1948 ada transistor. Kemudian di tahun 1972 ada kode yang bakal dari email, dan 1990 sampai sekarang ada internet dan kemajuan teknologi. Seperti sekarang kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya, HP dan komputer, laptop itu semakin tahun semakin mengalami kemajuan.
seperti halnya dari RAM 1 ke RAM 2 dan ke RAM 3. Dan komputer juga mengalami hal yang sama. Hal itu bisa membuat manusia menjadi mudah untuk saling berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Ya, terima kasih. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan tentang manfaat dan implementasi teknologi pada saat ini atau era ini. Bahwa kita tidak pungkiri bahwasanya teknologi ini sangat berperan penting dalam kehidupan kita, dalam berkomunikasi dan pencarian informasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini saya ada beberapa manfaat teknologi, yakni yang pertama adalah berkomunikasi menjadi lebih mudah dan cepat. Oke, jadi berkomunikasi lebih mudah dan cepat ini adalah adanya perubahan koneksivitas antara penyampaian informasi dari satu orang ke orang lainnya dengan menggunakan media yang saat ini, yakni dengan menggunakan media handphone saja. Namun yang dulu itu sangat lambat, bisa 2 hari 3 hari media komunikasi kita antara satu orang dengan orang lainnya itu sangat lama. Contohnya seperti pada zaman dulu itu adalah menggunakan pos dan juga surat menyurat. Namun sekarang bisa kita lakukan dengan melakukan menggunakan WA, contohnya media komunikasi seperti itu. Terus yang kedua adalah memudahkan akses informasi. Memudahkan akses informasi ini contohnya seperti kita mahasiswa, sangat penting adanya sebuah informasi, karena informasi di sini yaitu dengan kehadiran internet juga memberikan dan kemudahan kita dalam mengakses informasi. Jadi seperti kita mahasiswa, informasi ini sangat penting karena informasi yang berada di internet itu belum kita pungkiri bahwa ketika kita di dalam bangku perkuliahan itu mendapatkan ilmu yang cukup, namun kita mendapatkan beberapa informasi juga itu didapatkan dari adanya internet. Jadi internet ini sangat membantu kita dalam melakukan, contohnya melakukan skripsi, pembuatan makalah, dan juga penelitian-penelitian lainnya dengan mendapatkan informasi dari media seperti Google, lalu juga ada Yahoo. Lalu yang ketiga, yaitu mempersingkat waktu dan memangkas biaya. Dalam dunia industri, waktu dan biaya sangat penting dalam produksi. Sebelum adanya teknologi komunikasi dan informasi, produk dilakukan secara manual serta membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit karena sepenuhnya bergantung pada tenaga manusia. Nah, pada saat ini memang bahwa teknologi ini sangat berperan penting dalam pembuatan suatu produk, karena di satu sisi mereka memangkas waktu dalam mempercepat pembuatan produk dan juga memangkas biaya. Memangkas biayanya yakni memangkas biaya dalam artian tidak memerlukan orang yang banyak, namun dengan satu teknologi saja itu sudah menghasilkan produk yang begitu banyak. Namun kekurangannya di sini bukan kekurangan sih, tapi bahwasanya para pekerja itu semakin menipis karena dampaknya ada sebuah teknologi. Terus yang keempat, proses perdagangan dilakukan secara elektronik. Dalam dunia bisnis, perdagangan adalah kegiatan pertukaran, pembelian, dan penjualan berbagai macam komoditas kepada sejumlah besar orang yang melibatkan pergerakan dari satu tempat ke tempat lain. Namun pada saat ini, proses perdagangan itu dilakukan secara elektronik. Contohnya seperti di Shopee, terus juga di Instagram, dan juga di Lazada. Nah, jadi proses perdagangan itu tidak hanya kita lakukan ketika kita face to face, namun juga dilakukan dengan pemesanan, misalkan pre-order, dan juga order dengan melakukan media-media yang didukung oleh teknologi seperti adanya Shopee dan juga Lazada dan lain-lain. Itu juga termasuk perannya teknologi pada saat ini itu sangat memudahkan kita. Terus yang kelima, membuat proses komunikasi menjadi pembelajaran menjadi semakin menarik. Teknologi komunikasi informasi baru tidak hanya dimanfaatkan di bidang ekonomi, melainkan juga di bidang pendidikan. Oke, di bidang pendidikan di sini seperti adanya teknologi ini seperti kita memudahkan dalam pembuatan makalah, yakni contohnya Microsoft dan juga PowerPoint dan juga ada CorelDRAW. Itu kan juga termasuk proses komunikasi dan penyampaian informasi, pembelajaran yang menjadikan kita semakin menarik untuk membaca. Tidak hanya buku yang kosong, namun juga diisi rangkaian menarik untuk kita lebih semangat dalam belajar. Terus yang keenam, berapa deh ya? Pokoknya membuka peluang untuk dapat bekerja secara daring. Bekerja secara daring atau bekerja jarak jauh adalah salah satu manfaat lain dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Oke,
ini sangat, pada saat ini menurut saya ini sangat bagus karena adanya freelancer contohnya dalam pembuatan desain grafis dan juga editor video. Itu juga merupakan pada saat ini itu gajinya sudah sangat besar. Mereka tidak hanya bekerja di kantor, namun mereka bekerja di rumah, yaitu bekerja secara daring atau online, namun mereka telah menghasilkan uang yang begitu banyak dengan mempunyai skill dalam desain grafis maupun editor video. Terus yang terakhir, yang ini terciptanya beragam alat teknologi modern. Perkembangan teknologi komunikasi informasi tak dipungkiri berdampak pada ditemukannya berbagai peralatan yang berteknologi modern. Alat-alat ini tentu sangat bermanfaat dan membantu kehidupan manusia di berbagai bidang jika digunakan dengan sesuai fungsinya. Oke, itu tadi dia manfaat dan implementasi teknologi pada saat ini. Namun pada saat ini, pada era ini, menurut saya teknologi ini sangat membantu, apalagi karena wabah COVID-19 ini. Teknologi ini merupakan garda terdepan untuk kita menyambung komunikasi dan informasi kepada dosen. Itu contoh untuk mahasiswa. Contohnya seperti peran dari teknologi ini memudahkan kita dalam melakukan perkuliahan dan juga penyampaian materi dari dosen ke mahasiswa. Jadi jika tidak ada teknologi ini, maka seperti contohnya ada wabah ini, maka kita perkuliahan pun berhenti. Namun ada dampaknya dari teknologi ini, teknologi semakin maju dan juga perkembangan alat dan juga media-media yang sangat mendukung kita dalam melakukan perkuliahan. Walaupun kita masih berdampak COVID-19 atau corona ini, namun kuliah tetap berlanjut. Itu dikarenakan adanya sebuah teknologi seperti Zoom meeting, terus juga WhatsApp group itu dan lain-lain. Jadi peran teknologi pada saat ini tidak kita pungkiri bahwasanya kita sangat erat dengan teknologi. Contohnya seperti kita bangun tidur, kita ngecek HP, dan juga setelah tidur kita ingin tidur, kita ngecek HP. Pokoknya semua keseharian kita itu berkecimpung dan juga sangat dekat dengan teknologi. Mungkin sekian dari saya dan akan dilanjutkan dengan kesimpulan dari Pemaparan sebelumnya mengenai pengertian teknologi dan telekomunikasi, manfaat, fungsi, dan implementasi dari teknologi dan telekomunikasi itu sendiri, dapat disimpulkan bahwa teknologi komunikasi mengalami perkembangan yang sangat pesat yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Salah satu teknologi informasi dan komunikasi yang sangat canggih itu ada internet. Nah, internet sendiri merupakan salah satu instrumen dalam era globalisasi yang telah menjadikan dunia ini menjadi transparan dan terhubung dengan sangat mudah dan cepat, tanpa mengenal batas-batas kewilayahan atau kebangsaan. Nah, melalui internet itu sendiri, setiap orang dapat membawa ke dunia global untuk memperoleh informasi dalam berbagai bidang dan pada gilirannya akan memberikan pengaruh dalam keseluruhan perilakunya. Nah, kehadiran teknologi komunikasi membawa banyak potensi manfaat bagi pendidikan, pemerintah, dan bisnis. Dan di samping itu juga kehadiran teknologi juga dapat membawa masalah, khususnya internet. Dengan adanya penyebaran informasi yang sangat luas, cepat, dan sulit terkendalikan, telah membawa atau membuka akses terhadap informasi yang tidak bermanfaat dan merusak sebagian penggunanya. Seiring dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia, maka hal ini teknologi telah menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan manusia. Nah, yang harus kita lakukan sebagai makhluk yang bertanggung jawab adalah memanfaatkan teknologi tersebut dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan norma dan nilai-nilai kebudayaan yang berlaku, serta menghindari segala dampak buruk teknologi yang disalahgunakan. Kemudian kita harus berusaha belajar lebih giat untuk menjadi manusia yang penuh dengan inisiatif-inisiatif baru dan ide-ide cemerlang untuk terus mengembangkan teknologi di masa depan, serta berlomba untuk mengaplikasikan dan menciptakan berbagai perangkat teknologi untuk kemudahan dalam kehidupan selanjutnya, sehingga kita dapat meningkatkan taraf hidup dan menciptakan kesejahteraan di seluruh dunia. Demikian pemaparan presentasi dari kelompok 8 mengenai teknologi dan telekomunikasi. Demikian dan terima kasih.